Hai, aku Suarni Febrianti, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia dari Prodi Pendidikan Bisnis. Selamat datang di Creator Finance dan salam kenal. Sekarang aku mau tanya, apakah kamu seorang pelajar, atau rumah tangga, atau produksi perusahaan, atau seorang yang ingin belajar bersama-sama tentang finance? Tentunya tentang keuangan. Jadi, apa sih finansial itu? Finansial berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata finance yang berhubungan tentang keuangan. Masalah keuangan sendiri itu sering dikaitkan dengan beragam proyeksi dan juga perencanaan, dan baik itu dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Pada zaman dahulu, istilah finansial orang-orang hanya mengenal tentang perbelanjaan, keuangan, dan sebagai alat tukar-menukar saja. Namun, seiring berjalannya waktu, finansial berkembang menjadi sebuah teknologi yang besar dan semakin maju seperti yang kita kenal pada saat ini. Perkembangan finansial teknologi atau fintech di dunia berawal dari tahun 1960 sampai 1970, munculnya komputer yang diiringi dengan jaringan internet yang menjadi cikal bakal peluang dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu finansial. Pada tahun 1980, perbankan di dunia mulai memanfaatkan pencatatan data yang dapat diakses melalui komputer. Dan disinilah awal munculnya fintech. 1982, E-Trade membawa fintech ke arah yang lebih maju dengan membawa sistem perbankan online secara elektronik untuk para calon investor. 1990, pertumbuhan internet semakin baik, yaitu dengan munculnya berbagai saham online, sehingga dapat memudahkan para calon investor untuk menanamkan modal mereka. Pada tahun 1998, perbankan dunia mulai mengenalkan online banking kepada para nasabahnya. Layanan finansial ini dikenal lebih efisien dengan teknologi dan software di bidang finansial teknologi. Pada tahun 2005, perusahaan peer-to-peer lending baru hadir pada tahun 2005, yakni dikenal dengan Zopa Inggris. Kini, finansial teknologi menjadi bagian dari ekosistem digital yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, perkembangan fintech di Indonesia berdiri sejak tahun 2006. Namun, perusahaan fintech di Indonesia baru mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan berdirinya AFI atau Asosiasi Fintech Indonesia pada September 2015. Lalu, pada tahun 2015, perusahaan AFI semakin berkembang dan terus tumbuh hingga kurang lebih 80%. Hal ini menyebabkan ada sekitar 147 perusahaan yang bergerak di bidang fintech yang terdaftar di OJK yang kita kenal di tahun 2021 saat ini. Adapun macam fintech di Indonesia yang kita kenal pada saat ini, yang pertama ada manajemen risiko investasi, yang kedua ada market aggregator, selanjutnya ada payment, clearing, dan settlement, dan yang keempat ada crowdfunding dan peer-to-peer lending. Nah, itu yang kita kenal pada saat ini yang sedang beredar di Indonesia. Nah, teman-teman, itu secara singkat dijelaskan bagaimana fintech di dunia dan di Indonesia bisa berkembang hingga saat ini. Sekilas kita membahas sebelumnya. Kemudian kita bakalan membahas tentang 6 konsep dasar yang harus Anda ketahui. Nah, apa saja tuh? Yuk kita pelajari. Oke, yang pertama ada nilai pendapatan bersih. Di sini kamu dituntut untuk bisa menghitung berapa pendapatan bersihmu, baik itu per hari, per minggu, per bulan, ataupun per tahun. Dan kemudian kamu totalkan. Terus yang kedua ada inflasi. Inflasi merupakan meningkatnya harga pasar atau meningkatnya jumlah peredaran uang. Dan kita kenal sebagai mekanisme pasar. Nah, tentu kamu harus tahu nih bagaimana mekanisme pasar yang sekarang sedang terjadi. Semisal harga sembako, harga bahan pokok, pangan yang sedang naik, dan
Dengan itu, kamu bisa menentukan proyeksi keuanganmu selanjutnya. Yang ketiga, ada likuiditas. Ini merupakan kemampuan perusahaan dalam keuangannya. Biasanya ini ada di perusahaan. Tapi tunggu dulu, kamu yang pribadi juga bisa memahami likuiditas keuangan finansial kamu. Misal kamu punya utang atau punya tagihan, dan kamu juga bisa memproyeksikannya dan merencanakan keuangan apa yang selanjutnya akan kita lakukan, apa yang kita harus kita kerjakan untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Selanjutnya ada bear market. Biasanya ini berkaitan dengan resiko kenaikan dan penurunan surat-surat berharga. Biasanya ini sekitar 20%. Dan ini juga kita harus mengetahui kalau kamu sedang mempelajari saham, misalnya mempelajari investasi, kamu harus mengetahui bear market apa yang kamu ambil. Dan bear market ini bisa memberikan kamu atau mengantisipasi kondisi terpuruknya keadaan ekonomi yang sedang terjadi, sehingga keuangan kamu bisa tetap bertahan ataupun kamu bisa mengantisipasi penurunan dan kerugian yang dapat terjadi, sehingga kamu bisa merencanakan keuntungan yang harus diambil. Selanjutnya ada toleransi resiko. Di sini kamu bisa mengetahui nih apa yang sebenarnya beresiko, dan kamu bisa meminimalisir sedini mungkin kejadian ataupun peristiwa keuangan yang tidak kamu inginkan. Selanjutnya ada alokasi aset dan diversifikasi, di mana alokasi aset ini kamu bisa membeli rumah, tanah, properti, dan lain sebagainya. Dan di alokasi ini kamu bisa menekan resiko aset kamu, apakah itu bermanfaat ataupun bisa menekan resiko yang bisa kamu dapatkan. Dan kemudian dari ke-6 konsep dasar ini kamu bisa lebih mengetahui konsep dasar keuangan yang mana akan kamu pelajari. Selamat mencoba dan semoga kamu dapat menguasai 6 konsep dasar tersebut dan bisa mengimplementasikannya ke dalam finansial kamu. Salam Bravo. Terima kasih.